Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Sekarang kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Bahkan aku tidak tahu di mana papan logam hitam itu disembunyikan. Lo Feng memperhatikan. Suhu bintang neraka es itu sangat dingin. Monyet itu mendarat di permukaannya. Ia melihat sekeliling. Pemindai mininya meliputi area itu. Papan logam apa yang diinginkan oleh Tuan? Dan di mana itu? Monyet itu memilih jalan dan menyelinap masuk sambil mengandalkan pemindai kecil untuk melihat sekeliling. Semakin dalam dia masuk, semakin dingin jadinya. Setelah sekitar 3000 km, akhirnya mencapai akhir. Ia mengedipkan matanya dan melihat ke depan. Itu adalah istana kristal campuran ungu dan hijau yang tingginya lebih dari 1000 km. Energi mengerikan terpancar dari dalamnya. Seorang prajurit yang mengerikan ada di dalam. Monyet itu menggertakkan giginya. Tuan, apa yang harus aku lakukan? Aktifkan pemindai besarmu, tetapi hindari istana itu. Selain istana itu, pindai kemana-mana, Lo Feng memerintahkan. Monyet itu mulai dengan cepat memindai seluruh neraka es. Selain istana itu sendiri, ia memindai segalanya. Semua informasi dikirim melalui alam semesta virtual kepada Lo Feng. Lo Feng memberi perintah lagi. Tutup pemindai besar itu dan aktifkan pemindai minimu. Lalu masuklah ke istana, perintah Lo Feng. Monyet itu merasakan energi yang kuat dari istana, tetapi tidak dapat menentang perintah Lo Feng. Ia hanya dapat masuk dengan hati-hati. Riak tak berbentuk menyebar ke seluruh istana. Raungan marah terdengar. Cahaya ungu seketika muncul di hadapan monyet itu. Siluet ungu itu menunjuk ke arah monyet. Seberkas cahaya ungu melesat keluar dari jarinya yang seperti kristal. Monyet itu menjadi es dan jejak jiwanya benar-benar beku hingga hancur. Sosok ungu yang kuat itu mendengus dingin. Ras-ras lain ini, mereka semua ingin mendapatkan batu bintang neraka es dan embun neraka es. Seorang pejabat, namun dia berani datang ke sini. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. Energi yang kuat mengalir melalui mayat di dalam es saat terbang langsung ke sudut istana. Sudah ada puluhan patung es di sana. Mereka semua adalah makhluk undying ras lain yang datang ke sini untuk menjelajahi istana. Mereka semua telah membeku. Di sisi lain, Lo Feng dengan hati-hati memeriksa pemindai terakhir, melihat tata letak seluruh istana. Istana ini sebenarnya memiliki batu bintang neraka es. Melalui pemindai, dia mendeteksi batu ungu tembus pandang seukuran kuku jari. Papan logam hitam itu disimpan di tempat lain. Lo Feng berpikir, ada dua harta karun terkenal di dalam bintang neraka es, membuat beberapa prajurit yang putus asa mengambil risiko, mempertaruhkan semuanya pada harta karun itu. Asal mereka berhasil mendapatkannya, mereka akan bangkit lagi. Harta karun pertama adalah batu bintang neraka es, yang lainnya adalah embun neraka es. Keduanya adalah material yang sangat berharga dan memiliki kualitas khusus. Batu seukuran kuku jari di dalam istana itu bernilai sekitar 2 triliun elemen campuran. Lo Feng mengerutkan kening. Jika aku ingin mendapatkan papan logam hitam, aku harus memasuki istana. Namun saat aku masuk, aku akan terdeteksi. Lo Feng berdiri tersembunyi di angkasa, menatap bintang-bintang luas di depan, tepat ke bintang neraka es itu. Dia melihat ke depan, mengingat 3 penguasa sektor sebelumnya. Dia langsung berpikir dan tubuh Musa Lo Feng muncul. Dengan energi hitam yang berputar di sekelilingnya, dia berubah menjadi doku hijau setinggi 3,6 meter, memancarkan energi sedingin es. Energi kehidupannya berubah dengan cepat, menjadi persis seperti doku hijau tadi. Selama seseorang tidak memindai tubuhku secara khusus,
tidak akan ada yang bisa mendeteksinya. Ini adalah salah satu dari banyak rencana dan yang paling aman dengan peluang keberhasilan yang lebih tinggi. Dia berakselerasi dengan cepat. Tubuh Mosa tersebut memiliki kehadiran jembatan surgawi tingkat ke-20. Dalam hal kekuatan, ia dapat sepenuhnya menekan pejabat biasa. Pemahaman hukumnya yang tinggi memungkinkannya untuk dengan mudah mencapai kecepatan cahaya. Dalam sekejap, sekitar 6 juta kilometer dari bintang itu, dia muncul dalam bentuk doku hijau. Energi hidupnya mirip dengan yang sebelumnya. Tentu saja, dia terbang terbuka ke arah bintang itu. Dia tidak akan cukup bodoh untuk menggunakan pemindai untuk menyembunyikan dirinya. Beva, sebuah suara bergema di telinganya. Lo Feng terkejut, lalu menoleh untuk melihat. Seberkas cahaya terbang di kejauhan. Itu adalah doku ungu setinggi 3,2 meter. Jelas lebih detail dan bagus daripada milik Lo Feng. Ia terbang dengan gembira. Beva, apakah kamu dengar? Guru Dalasa menangkap prajurit ras lain. Aku kesini hanya untuk memberi penghormatan padanya. Lo Feng berpikir cepat dan menjawab. Untungnya bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa iblis yang umum di alam semesta. Ayo pergi, kita bisa menemuinya bersama. Doku ungu itu meraih tangan Lo Feng dan terbang ke bawah. Lo Feng hanya bisa mengikuti. Mereka dengan cepat mencapai daerah berbahaya di dalam istana. Sebuah siluet berjalan keluar. Dialah yang menghabisi monyet tadi. Wuya, Beva, kalian sudah datang. Dalasa tersenyum. Tidak seperti sebelumnya, dia lebih hangat dan ramah. Tetapi Lo Feng tahu, ini hanya terhadap rekan-rekannya. Jika dia mengetahui identitas Lo Feng, Dalasa pasti akan menjadi lebih ganas. Di mana prajurit ras lainnya, kata Wuya sambil menuju ke arah patung-patung es. Mosa Lo Feng mengikutinya dan melihat patung-patung es di belakang. Itu ras iblis monyet cangkang iblis. Kekuatannya setara dengan level pejabat. Dalasa menuju patung itu. Wuya menyeret Lo Feng dan menuju ke sana. Monyet tempurung iblis. Ini pertama kalinya aku melihatnya secara langsung. Mata Wuya berbinar. Beva, biasanya kamu yang paling banyak bicara. Mengapa kamu jadi pendiam hari ini? Siluet ungu itu menghampiri Lo Feng hanya dengan satu langkah. Aku sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Aku tidak ingin membicarakannya, kata Lo Feng. Dalasa menatapnya dengan penuh kasih sayang. Sepertinya Beva sedang dalam masalah. Pikirkan baik-baik. Apapun yang tidak bisa kamu selesaikan, kamu bisa bicara padaku. Aku akan membantumu. Lo Feng mengangguk. Dia bisa merasakan ikatan kuat yang terjalin di antara kelompok ini. Dalasa tersenyum dan berbalik untuk pergi. Baru saat itulah Lo Feng menghela napas lega. Dalasa adalah salah satu dari 9 doku pertama yang diproduksi triliunan tahun sebelum Beva dan Wuya. Dari segi kekuatan, dia juga termasuk dalam 10 besar dan merupakan tanggung jawabnya untuk membimbing doku yang lebih lemah. Oleh karena itu, Beva dan Wuya memanggilnya guru. Lo Feng menatap patung-patung es di hadapannya, yang salah satunya adalah monyet, dan ada juga seorang prajurit Las Lekuan, bahkan ada seorang prajurit manusia. Mereka semua membeku, dan jiwa mereka telah lama membeku hingga mati. Monyet yang menarik. Wuya mengamati monyet itu dengan seksama selama beberapa saat. Ini pertama kalinya aku melihatnya di dunia nyata. Beva, ayo kita pergi ke kuil, kata Wuya. Teknik yang diciptakan guru sangatlah rumit. Aku tidak akan pergi, Lo Feng berkata. Aku ingin berjalan sendiri. Kalau begitu, aku pergi dulu. Wuya melompat dengan gembira dan menghilang. Di kedalaman kuil, Dalasa duduk bersila di lantai es. Energi abadi tak berwujudnya meresap ke seluruh istana. Dia tersenyum. Wuya menuju kuil teknik. Beva telah pergi ke kuil 10.000 item. Wuya memang hebat. Dia tahu bahwa Beva sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Oleh karena itu, dia tidak menemaninya. Sebaliknya dia pergi ke kuil teknik. Beva tidak dilatih dengan cara kita. Tidak apa-apa. Ada berbagai macam item di sana dari ras lain. Itu akan membantunya.
Setelah itu, dia menutup matanya dan terhubung dengan dunia virtual, mengobrol dengan Doku lain di dalamnya. Dalasa telah menempatkan semua harta dalam sebuah kuil dan menyebutnya kuil 10.000 item. Papan logam hitam juga terletak di sini. Di dalam kuil, Lo Fong berbalik dengan santai dan tiba di sana. Karena seluruh istana telah dipindai secara rinci oleh monyet sebelumnya, dia sudah memiliki gambaran yang jelas tentang konstruksi tempat itu. Ia melangkah di tanah yang dingin, tatapannya tertuju pada sekumpulan benda di hadapannya. Benda itu penuh dengan segala hal, senjata, baju sirah, material khusus, dan sebagainya. Benda-benda itu diletakkan secara acak, dan benda-benda itu tidak terlalu berharga, setidaknya tidak bagi Lo Fong. Ini papan logam hitam. Lo Fong melambaikan tangannya dan memindahkan barang-barang itu ke samping sambil melihat ke papan logam hitam yang terkubur di bawahnya. Begitu menyentuhnya, dia langsung tahu bahwa inilah yang sedang dicarinya. Sekarang tinggal keberuntungan. Aku harus pergi saat aku mengambilnya. Butuh waktu lama untuk keluar dari istana dalam waktu ini. Jika Dalasa menemukan sesuatu yang aneh, maka aku akan mendapatkan masalah. Namun, dia tidak boleh terlalu waspada terhadap rasnya sendiri. Aku masih punya kesempatan. Dia menyimpan papan itu di cincin dunianya dan melangkah keluar. Dia terbang di dalam istana, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Saat dia keluar dari pintu masuk istana, sebuah suara bergema di telinganya. "Beeva, apakah kamu akan kembali? Tidak akan menunggu Wuya." "Tidak, aku ingin kembali." Meskipun hati Lo Fong bergetar, dia masih bisa berkata, "Aku akan segera datang mengunjungi guru lagi." "Baiklah, lanjutkan saja," kata Dalasa penuh kasih sayang. Meskipun Lo Fong terburu-buru, dia harus tetap terbang di dunia virtual binatang neraka es. Di dalam alun-alun yang luas, Dalasa sedang duduk bersama 3 doku lainnya, minum anggur, dan menggelengkan kepalanya. "Beeva, aku bertanya-tanya apa yang salah. Ketika dia datang kepadaku sebelumnya, dia tampak gelisah, dan aku merasa ada sesuatu yang berubah." Doku yang lain berkata, "Dalasa, kamu bilang Beeva mengunjungi kamu dan merasa terganggu. Aku baru saja melihatnya bersama Buya, dan mereka tertawa gembira, memainkan beberapa permainan pertarungan." Dalasa yang sedang duduk bersila di dalam kuil tiba-tiba membuka matanya. Ekspresinya berubah. Energi abadi yang tak berbentuk dengan cepat menyebar keluar, menyapu melewati muka Lo Fong yang baru saja terbang keluar. Energi rohnya dengan mudah memindai seluruh tubuhnya, menemukan bahwa Beeva palsu memiliki kristal kehidupan di dalamnya. Penyusup, matanya langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Dalasa langsung berteleportasi dan menghilang dari kuil, muncul di hadapan Lo Fong. Di antara banyak binatang neraka es, 10 doku yang kuat merasakan riak ruang angkasa. Dan di dalam 2 bintang neraka es terbesar, satu dengan diameter 13.000 km dan yang lainnya dengan diameter 96.000 km, para kesatria yang mengerikan tinggal di dalamnya. Kesatria dengan bentuk kehidupan khusus, mereka menakutkan sejak lahir. Kedua kesatria itu langsung merasakannya juga. Dalasa dipenuhi amarah dalam hatinya. Dia tidak menyangka seorang penyusup akan menyamar sebagai salah satu anggota klannya. Lo Fong segera berteleportasi. Namun, kecepatan Dalasa luar biasa cepat melesat menembus tubuhnya, dan hawa dingin yang mengerikan menusuk tubuhnya, hampir seperti membukukan kesadarannya. Tidak dapat dihindari, kekuatan sinar ini melawan jiwa, namun sama sekali tidak berguna melawan tubuh Musa yang kebal terhadap serangan jiwa. Dalasa tidak dapat mempercayainya. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk membekukan jiwa musuh, tetapi dia masih lolos. Dia menutup matanya dan merasakan sekitar, terhubung dengan riak-riak ruang angkasa. Namun teleportasi Lo Fong terlalu jauh, melebihi area miliknya. "Dalasa, jangan membuat kesalahan seperti itu lagi. Serahkan saja padaku." Sebuah suara menggelegar bergema di dalam benaknya. Pemimpin, dia mencuri papan logam hitam.
Aku tahu, serahkan saja padaku. Baik pemimpin, dia mengangguk merasakan tidak adil dalam hatinya. Musa Lofong muncul di angkasa yang jauh sebelum menghilang lagi. Dia muncul di udara di atas sebuah benua sebelum menghilang lagi. Berteleportasi dengan gila-gilaan. Setiap kali berjarak lebih dari 1 tahun cahaya. Karena dia tidak peduli dengan bahaya dan hanya melarikan diri secepat yang dia bisa. Di udara di atas benua, siluet hijau yang kuat berdiri di angkasa dengan mata tersenyum. Anak ini memang cepat, namun dia hanya tahu cara teleportasi. Dibandingkan dengan memahami seluruh hukum ruang, ini level yang sama sekali berbeda. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Ia melesat dan mulai berburu. Begitu seseorang memahami teleportasi, baik itu penguasa sektor atau kaisar, jaraknya akan menjadi sama. Itu adalah cerminan pemahaman hukum ruang angkasa. Berkomunikasi dengan riak ruang angkasa dan berteleportasi melalui riak lokasi yang jauh. Untungnya Lofong terus-menerus berteleportasi, mengubah arahnya berulang kali. Kesatria itu akan membutuhkan usaha yang cukup keras untuk menangkapnya. Kesatria itu mengeluarkan energi yang sangat kuat untuk mengganggu riak-riak angkasa. Dengan kekuatan seorang kesatria, dia bisa mengendalikan seluruh hukum ruang yang memungkinkannya untuk dengan mudah menyegel dan mengganggu riak-riak angkasa. Mempengaruhi riak-riak itu saja sudah cukup mudah, tetapi itu harus dilakukan di area yang tetap. Dia telah membakar sebagian energinya dan kekuatannya telah melonjak ke tingkat yang tidak dapat dipercaya. Di tengah kabut, Musa Lofong hendak berteleportasi ketika dia berbalik dan mendesak. Dia jelas merasakan riak-riak ruang terpengaruh dengan garis-garis putus-putus di mana-mana. Meskipun mereka akan pulih dengan cepat, untuk saat ini dia tidak bisa berteleportasi. Tekanan kuat meluas menutupi ruang. Area di sekitarnya secara alami juga terkunci. Segel yang kuat membuat Lofong tidak bisa bergerak, hampir seperti ikatan penuh. Salam Tuan Kesatria, Musa Lofong berteriak. Kembalilah ke wujud aslimu. Aku tidak suka menghabisi anggota klanku sendiri. Suara itu menggelegar saat siluet hijau muncul di hadapannya. Tingginya hampir sama dengan doku lainnya, tetapi tekanannya jauh lebih kuat. Tekad dan kekuatan yang dipancarkannya bahkan mengejutkan Lofong. Karena kamu ingin menghabisiku, mengapa kamu menyuruhku melakukan sesuatu? Lofong menatap kesatria di hadapannya. Kesatria hijau itu menatap dirinya. Kamu benar-benar punya nyali. Sebagai anggota klan Musa, kamu tidak takut dengan pengendalian jiwa? Ya, Lofong mengangguk. Anggota klan Musa tidak memiliki jiwa, jadi wajar saja jika jiwa tidak dapat dikendalikan. Itulah perbedaan bentuk kehidupan itu sendiri. Lofong telah memeriksanya sejak lama. Dia sangat paham tentang hal ini. Bicaralah, jenius Musa. Kesatria itu menatapnya. Seorang penguasa sektor namun kamu bisa berteleportasi. Bahkan di antara para Musa, kamu jelas seorang jenius sejati. Tapi kamu datang kepada kami. Yang membuatku penasaran adalah dari caramu terus berteleportasi, kamu tahu betul kamu tidak bisa melarikan diri. Namun kamu masih melakukan sesuatu yang tidak berguna, memaksaku untuk membakar 0,1% dari tubuhku. Kamu seharusnya tahu bahwa melakukan hal itu hanya akan membuatku marah. Mengetahui tidak ada jalan keluar dan membuat seorang kesatria marah, itu sama sekali tidak bijaksana. Musa Lofong tersenyum. Habisi aku, kamu akan tahu alasannya. Kesatria itu memancarkan energi pembunuh, memperlihatkan ekspresi marah. Dia melambaikan tangannya dan dengan gemuruh, sebuah tamparan tak berbentuk menghancurkan tubuh Musa, langsung membuatnya tak berwujud. Bahkan cincin dunia normal dan perangkat dan lain-lain semuanya hancur. Papan logam hitam itu hilang. Sang kesatria melihat sekeliling. Dia telah menghancurkan segalanya dan bahkan di antara pecah-pecahannya dia tidak menemukan apapun. Ekspresinya berubah. Di area lain di wilayah bunga hitam, ribuan tahun cahaya jauhnya dari bintang neraka es, sebuah kapal hidup sedang mengapung. Di dalam, Lofong berdiri di ruang kendali, memegang batu di tangannya sambil tersenyum. Aku mendapatkannya.
Untuk mendapatkan buku panduan 9 volume ini, dia telah membuat banyak rencana. Hanya rencana tubuh Musa saja yang memiliki 6 rencana sampingan, cukup untuk menghadapi segala macam kesulitan. Sebenarnya, di dalam pegunungan sebelumnya, Lo Feng telah mengatur agar seorang budak berada di dalam cincin dunia di sana, bersembunyi di dalamnya. Ketika Musa berteleportasi ke sana dan mendarat di gunung, ia akan meletakkan cincin dunia seperti batu di sana dan berteleportasi. Kesatria hijau akan terus mengejar, tidak tahu bahwa budak itu telah mengambil cincin itu dan melakukan perjalanan alam semesta. Setelah 10 detik di alam semesta yang gelap, mereka sudah mencapai tempat yang cukup jauh. Aku sudah mendapatkan barangnya, saatnya berangkat. Tiba-tiba energi dingin menyelimuti area itu. Ekspresi Lo Feng berubah dan berbalik. Iblis cantik berjubah ungu berdiri di belakangnya. Lo Feng tercengang, dia tahu siapa orang ini. Dia adalah Kesatria Doku Ungu. Kesatria Doku Ungu. Lo Feng membenci kenyataan bahwa rencananya masih gagal. Sekarang dia masih dalam masalah. Dia membungkuk sedikit untuk menunjukkan rasa hormat. Salam Kesatria Doku Ungu. Dasar berandal kecil, kamu sungguh mengagumkan. Kesatria itu menatapnya dan tersenyum samar. Kamu benar-benar berhasil menipu kesatria lainnya dan membuatnya membuang-buang waktu. Kesatria ungu itu menatap Lo Feng dengan rasa ingin tahu. Dia tidak menyangka dalang dibalik pencurian papan logam hitam yang tidak berguna itu akan benar-benar mengobrol dengannya dengan santai. Apakah kamu tidak takut aku akan menghabisimu dan menjadikanmu budak? Tanya sang kesatria. Pada titik ini, aku tidak punya cara untuk melawan. Apa gunanya? Kata Lo Feng. Kesatria ungu itu tersenyum. Dasar bocah nakal. Kamu mengirim Musa untuk mencuri, dan dia tidak mencuri apapun kecuali papan logam spesial yang tidak berguna. Meskipun spesial, tetap saja tidak berguna. Melihat gerakanmu, latar belakangmu pasti tidak biasa. Ekspresi kesatria itu tiba-tiba berubah. Dia meliriknya dan berkata dengan serius, kamu benar-benar memaksa kesatria hijau untuk membakar sebagian tubuhnya, dan kamu benar-benar membuatnya marah. Sepertinya aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Ekspresi Lo Feng berubah. Dia tentu saja tahu bahwa Musa telah membuat kesatria hijau itu benar-benar marah. Ikutlah denganku. Kesatria ungu itu tak berkata apa-apa lagi. Sebuah energi yang kuat muncul di udara dan menatap Lo Feng. Itu adalah kesatria hijau. Kesatria hijau, tubuh asli Musa adalah temanku. Lo Feng berkata dengan hormat. Kali ini aku mendapatkan bantuannya secara khusus. Tiba-tiba di angkasa yang jauh, riak-riak terjadi lagi. 10 siluet telah datang melalui perjalanan alam semesta. Beberapa berwarna hijau, sementara yang lain berwarna ungu. Mereka semua mendarat, dan jumlahnya terus bertambah. Lebih banyak riak terus muncul. Inikah yang berperan sebagai aku? Deva menatap Lo Feng. Orang yang melakukannya sudah terbunuh. Ini dia dalangnya, kata sang kesatria hijau. Pemimpin sangat kuat, menghabisi penipu itu dan menangkap dalangnya, kata Beifa bersemangat. Di sampingnya, sekelompok penguasa sektor menatap Lo Feng seolah-olah dia adalah barang langka. Dua pemimpin, aku penasaran bagaimana kalian akan menghadapi manusia ini, tanya Dalasa. Dan seketika seluruh Doku menoleh ke arah dua pemimpin itu. Kesatria hijau berkata, kita harus menghancurkannya perlahan-lahan. Dalasa, kamu akan mengikatnya sendiri. Kirimkan dia ke neraka es. Ekspresi Lo Feng jelek, pikirnya dalam hati. Apa itu neraka es? Seperti yang kuduga, selama mereka tidak menghabisiku, mereka pasti akan mengurungku di neraka es. Masih ada kesempatan. Lo Feng tidak melawan. Di dalam alam semesta yang gelap, sebuah kapal terbang perlahan. Di dalam ruang kendali berdiri Tianchen. Di dalam cincin dunia miliknya, tubuh besar binatang bertanduk emas itu tergeletak di sana. Dunia dalamnya tengah menghasilkan tubuh Musa lainnya. Lo Feng berpakaian hitam muncul di sampingnya. Tuan, Fu Shui dan yang lainnya membungkuk hormat.
Untungnya aku meninggalkan pintu belakang, katanya lembut. Aku tahu misi makhluk agung itu tidak akan sesederhana itu. Oleh karena itu, inti utamaku harus benar-benar tetap aman. Lagi pula, saat aku jatuh, bahkan jika pemimpin kota kekacauan primal membalikan ruang dan waktu untuk menghidupkanku kembali, aku tidak akan bisa memiliki menara bintang dan harta karun lainnya. Aku juga akan kehilangan buku panduan 9 volume. Betapapun gagalnya rencana diriku, setidaknya inti kehidupanku akan aman. Oke guys, sampai sini dulu. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Mohon maaf ya, agak lambat teman-teman, karena kesibukan di real life gak cuma ngurus akun YouTube ini ya teman-teman. Jadi ya begitulah, lagi sibuk aja ya.